Wah, cuma 40 menit dari Jakarta kamu bisa menikmati hidangan-hidangan dimasak pakai kayu juga nih, Bu ya. Iya. Luar biasa, ini udah jarang di sini. Ini lagi masak apa, Bu? Ini lagi ayam kemangi. Oh, ayam kemangi. Wow, mangut lele. Wah, ini lelenya lagi diasap. Yang lain udah diambil ya, Mas ya? Menepi sebentar dari Jakarta, ternyata ada spot yang menyajikan hidangan rumahan Jawa dengan ambience asik nih. Nama tempatnya adalah Omah Yunggina. Ini spot yang cocok juga buat kalian yang mau lihat ijo-ijoan yang nyaman. Bangunannya joglo kayak gini dan ada taman yang seluas ini lur. Wah, bikin adem. Nah, ini ada filosofinya. Jadi kalau di Jawa itu kita harus nunduk gini lur untuk masuk. Ini cuma 40 menit dari Jakarta, dibawa ke suasana rumah Simbah ya, Jawa itu joglo-joglo, dan aku sangat excited karena udah ngintip di dapurnya. Hari ini kulineran ya, habis ini kulineran tak kasih tahu karena pasti kamu kangen kan sama masakan-masakan seperti ini. Dan kemudian nanti kita lanjut ada kuliner lagi. Let's go, langsung kita masuk. Top lur. Aku aja bisa jelasin ini buat apa. Nah, ini buat nangkap belut ya, di sawah. Loh, wong Jawa. Jawa gel harus tahu ya. Oke, jadi konsepnya di sini prasmanan ya, kalau aku lihat di sana ada apa namanya? Prasmanan yang kayak nasi janganan kayak gitu. Terus tadi aku udah ngintip di sebelah sana itu ada nasi gudeg ya. Sebagai yang di Jogja kita harus cobain gudegnya seperti apa dan masakan-masakan yang ada di sini. Tonton videonya sampai selesai jangan lupa. Kalau kalian bawa anak-anak kecil, tempat ini oke juga karena ada mini zoo. Di sini area makannya juga banyak, tinggal pilih spot favorit kalian. Nah, untuk makanannya ada yang sistem prasmanan dan ala carte. Aku ngintip juga proses masaknya. Wah, ada mangut lele asap yang diolah selama berjam-jam. Terus ada jangan lombok juga. Wah, langsung lapar sih ini aku. Menu prasmanannya cukup variatif, nggak khawatir deh kalau bawa keluarga ke sini. Tinggal pilih sesuai selera aja. Enaknya lagi ada spot khusus gudeg dan tumpang koyor. Wah, ini favorit sejuta umat yang kangen masakan desa sih kayaknya. Oke, nah di sini khusus gudeg ya Mbak ya? Iya. Oke, boleh Mbak, aku pengen nyicipi gudegnya komplit aja. Wah, ini supaya warnanya seperti ini biasanya pakai daun jati masaknya. Opor ayam ya Mbak itu ya? Iya, ayamnya Kak. Ini dikasih krecek. Kreceknya ada tambahan pete, ini semakin mantap. Oke, dapat koyornya juga. Iya, komplit itu termasuk koyor Kak. Koyornya, siap. Ini pakainya telur apa nih Mbak? Ini pindang telur Kak. Oh, pindang telur. Telur ayam ya? Iya. Oke. Oh, wow, ini dikasih. Oh, kuah yang buat kreceknya. Itu Yang ini arehnya. Oh, mantap. Sambel ya di sini. Oke, ini sambelnya sambal mateng nih. Sambal terasi Kak. Sambal terasi. Siap. Nah, di sini sesuai namanya gudeg dan tumpang koyor. Ya, nah ini ada di sini. Tumpang koyor itu biasa kita temui ada di Solo, Boyolali. Tumpang itu Salatiga juga kita temuin. Ini lur tumpangnya. Nah, biasanya ini dimasak pakai tempe yang sudah kebablasan ya, tempe lanas biasanya. Terus dikasih peyek. Peyek teri ya nih. Ini peye daun jeruk aja. Oh, peyek daun jeruk. Oh, oke. Buat crispy-nya ya. Mantap. Oke, wih telurnya. Ini udah di restock lagi. Bisa se-crispy ini ya. Milih boleh ya, Kak? Boleh kan? Wow, piring sama telurnya gede telurnya. Yoi. Oke, pepes ayam kemanginya. Oh. Baru launching ya? Oke, cobain, tadi harus cobain katanya. Wih, luar biasa. Sampai nggak cukup nih lur. Let's go, kita cobain ya. Wah, saatnya mari kita madang. Wah, ini aku udah nggak sabar ya makan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Menu prasmanannya oke, bikin kangen masakan rumah di kampung. Mangut lelenya juga nampol semukinya. Kuahnya lugat gurih pedas. Wah, ini ayam kemanginya, kita harus cobain. Kalian coba juga nih, pepes ayam kemanginya. Bumbunya itu berani, medok dan beneran resep.
Wow. Memang bumbu masakannya ini yang mendominasi. Kemudian muncul wangi dari kemanginya. Ini bumbunya berani lur meresap ke dalam ayamnya ya, karena sebelumnya juga udah dimasak dulu, diungkep ya di belakang tadi yang kayu. Wah, enak lur. Telurnya ya super crispy ya, nggak hanya crispy tapi super crispy. Aku makan telurnya juga super garing tapi nggak terlalu berminyak. Lanjut kita cobain gudegnya, karena janji aku tadi nyobain gudeg ya. Ini patut diapresiasi sih. Untuk gudegnya ini tipe yang manis dan gurihnya didapat dari arehnya. Wenak nih masakannya. Ala kartnya juga mantap, ada bakmi godok dan lain-lain. Ini tuh bakmi godok enak, tapi kalau dibilang mungkin punya style sendiri kayak gitu ya. Dimana mie-nya ini mie-nya bulat, kecil, licin, hampir malah kayak mie ayam kalau untuk di mie-nya. Tapi ini rasanya enak juga loh. Terus warnanya coklat, ada tambahan kecapnya ya. Mungkin kamu bisa request kalau yang nggak pengen ada manisnya, nggak usah pakai kecap. Yang hobi makan manis-manis buat dessert, nah bubur jenang campur ini cocok sih. Uniknya dikasih cendol dan aku baru tahu ternyata candil di sini dibuat dari ubi. Untuk candilnya ini dia bukan tipe yang kenyal, jadi apa ya, kenyal tapi yang padat gitu loh ya, dari ubi. Ini sebagai dessert ya, manis-manis membasuh sehabis makan, gurih-gurih pedes loh. Oke, buat yang mau kesini, ini dia untuk harga-harganya. Ini sangat luas tempatnya, ya parkirannya apalagi. Ya di sini emang vibes-nya yang dibangun adalah kangen rumah ya di kampung halaman, yang dimana dulu mungkin yang punya itu punya memori kecil gitu dimasakin oleh ibunya ya di dapur yang masih pawon kayu, sehingga dibawalah sekarang di sini approve. Ya silahkan mampir ke sini. Namanya adalah Yunggina. Searching aja di map, 40 menit dari Jakarta kurang lebih. Oke, ini aku di BSD. Katanya di tempat ini, di coffee shop ini ada Mont Blanc the best katanya. Let's go. Ayo kita masuk. 30 menit dari Omah Yunggina, aku langsung ke coffee shop. Ini salah satu signature menu di sini adalah Black Pina Colada. Jadi ini perpaduan antara kopi hitam, nanas, dan krim kelapa. Berasa wangi kelapanya, kopinya juga double espresso. Pineapple jamnya ngasih rasa asam dan di atasnya ini pakai coconut cloud foam. Pina Colada. Nih ya, Mas Roy katanya ya. Betul. Ya. Kalau mau ngopi yang ringan-ringan aja, bisa cobain sea salt butterscotch latte. Ini dikasih caramel sauce sama cookies crumble yang bikin minum jadi ada sensasi crispy-crispy-nya. Oke, ini yang pertama yang dicari-cari oleh semua warga ini adalah Black Pina Colada. Ini kan pakainya ini ya, air kelapa gitu. Jadi dia kayak ada wangi-wanginya gitu. Terus ini pakainya double espresso. Terus sama dapat asam dari pineapple jam. Terus atasnya ini pakai coconut cloud foam. Wow, ngopi itu sekarang tambah nikmat ya, tambah unik, terus tambah kreatif. Ini istilahnya Mont Blanc. Terus ini yang harus dicobain juga, di sini ada sea salt butterscotch latte. Ini atasnya dikasih crumble, terus sama caramel sauce. Seras-seras batunya aku makan. Ini biasanya kalau yang pengen kopi susu gitu yang ringan-ringan, biasanya para wanita-wanita ini suka nih kesini. Terus ada crumble di atasnya, itu masih udah tekstur crispy. Ini kalau untuk kopi ini beliau ini yang punya udah lumayan lama gitu. Aku coba juga mini bread ham mayo dan cheese-nya. Wah, adonannya lembut, manis, creamy dari cheese-nya dapet, hamnya gurih. Wah, mantap nih. Pecinta sourdough patut coba cranberry cream cheese-nya ini, manis, gurih, terus dapat asam dari cranberry-nya. Tipe sourdough ini luarnya lebih crunchy, di dalamnya lembut dan chewy. Adonannya lembut, cranberry-nya, ya, buah cranberry-nya.
Oke, dan ini dia untuk harga-harganya dan macam-macam menunya. Jadi juga itu yang menjadi signature, tapi untuk basic kayak cappuccino gitu-gitu di sini juga ada. Oke, buat kamu yang mau kesini langsung di searching di map, namanya WM Coffee Shop, ya ada di daerah BSD. Luar biasa istimewa ya, dari kopinya, terus habis itu si roti-rotiannya.